setelah kita melakukan pemeriksaan pada sampel darah itu dan didapatkan hasil yang mungkin salah satu dari 4 parameter tersebut reaktif, kita nyebutnya reaktif ya. Kalau ada yang hasil yang positif. Reaktif itu kan dia berarti terpapar atau terinfeksi virus dari penyakit tersebut. Nah, itu nanti kita lakukan pemeriksaan duplo dulu. Jadi dari hasil pertama itu kita tidak langsung mengeluarkan hasil mentah-mentah kayak gitu. Nah, jadi kita ada pemeriksaan lanjutannya dulu. Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagongan penting bareng PMI. Kalau teman-teman semuanya melihat video ini dan video lain dari channel YouTube PMI Surakarta, terus ada iklannya, tolong jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nge-rap ini Eminem. Kalau di episode yang lalu kita sempat bahas bahayanya jarum sekali pakai ya, jarum yang dipakai secara bergantian maksudnya. Nah, kali ini kita akan membahas pemeriksaan lanjutannya. Jadi darah itu setelah didonorkan, dia harus kemana, alurnya bagaimana, apakah dia terombang-ambing begitu saja tanpa kepastian. Nah, ini kita bawa suhunya. Suhu pemeriksaan darah. Kalau kamu dapat notif dari beliau, hati-hati. Ya. Takut. Dia sendiri aja takut juga. Saya pun takut ya, padahal nggak pernah ngapa-ngapain ya kita ya. Iya dong. Nah, ada Mbak Friski, saya hai dulu kameranya di sini sama di sana. Mau yang mana? Mau yang mana? Pilih salah satu. Kita nggak bisa dua-dua. Oh ya. Nah, jadi Mbak Friski ini bertugas di PMI Kota Surakarta bagian pemeriksaan darah ya. Yes, betul. Atau kalau kita nyebutnya itu IMLTD. Infeksi menular lewat transfusi darah. Nah, begitu. Kenapa divisinya Mbak Friski ini dihadirkan? Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama Mbak Friski nih. Pentingnya pemeriksaan darah pada pendonor ya kan. Emang kenapa sih Mbak? Tujuannya sebenarnya apa? Kenapa darah itu dari pendonor itu harus diperiksa gitu? Nah, kita kan harus mendistribusikan darah itu secara aman ya. Jadi fungsi tujuannya untuk pemeriksaan screening atau pemeriksaan infeksi menular lewat transfusi darah itu untuk mendeteksi penyakit dan memastikan bahwa pendonor itu dalam kondisi sehat sehingga bisa diperoleh darah yang aman. Jadi saat darah diberikan kepada pasien nanti tidak ada penyakit yang tertularkan oleh darah. Oh begitu. Jadi memang seleksinya ketat ya. Yes. Jadi di pendonor tuh datang masih dicek HB, tensi, golongan darah dan lain sebagainya. Terus ternyata darah teman-teman kalau udah masuk kantong, masuk ke lab itu nggak bisa langsung dikeluarkan ya. Betul. Oh, harus ternyata ada pemeriksaannya dulu. Nah, benar. Ternyata ada pemeriksaannya dulu, diperiksa apakah terpapar beberapa penyakit. Nah, penyakitnya apa nanti akan dijelaskan sama Mbak Friski. Jangan sekarang. Emang tahapannya gimana, Mbak? Darahnya ini lah kan wis tak spill ya aku tekok. Tapi detailnya gimana nih? Kalau pendonor kan mulai dari awal ya, dari seleksi, dari registrasi ya. Donor kan ngisi formulir lah, nanti di seleksi awal itu kan ada pemeriksaan dari dokter kayak anamnese, pemeriksaan tensi, HB, golongan darah, kayak gitu, tinggi badan, berat badan dan lain-lain. Kalau misalnya udah lolos semua, bisa diambil darahnya. Nah, nanti setelah proses pengambilan kan didapat kantong darah sama tabung sampel ya. Nah, untuk kantong darahnya nanti diolah di bagian pengolahan darah. Jadi diolah buat dijadikan komponen darah. Nah, untuk tabung sampelnya nanti akan dilakukan pemeriksaan di bagian pengujian darah. Nah, pemeriksaan yang dilakukan itu nanti ada 4 parameter. Pemeriksaannya, parameternya itu hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sama HIV gitu. Gitu. Jadi darah tuh dia perjalanannya masih jauh ya. Setelah dia keluar dari tubuh itu dia ternyata masih jauh. Jadi kantong darahnya nih ya, mungkin teman-teman secara real bisa melihat. Jadi ada kantong darah itu, kantong darahnya masuk ke bagian komponen, gitu ya, untuk dipisah-pisahkan pengolahan darah. Terus si sampelnya, tabung sampel yang warna ungu sama warna merah itu diberikan ke bagian pengujian darah. Nah, untuk diperiksa 4 parameter penyakit menular itu tadi. Berarti itu pemeriksaan yang dilakukan khusus ya? Iya. Khusus untuk darah dari pendonor itu ya. Oke. Terus kalau pemeriksaannya sendiri itu sistemnya bagaimana Mbak Friski? Caranya gimana? Apakah ada alat khususnya atau gimana nih? Kalau untuk pemeriksaannya itu biasanya di setiap
PMI, UDD PMI itu kan beda-beda. Jadi ada banyak metodenya mulai dari ada yang rapid, ELISA, CLIA, bahkan NAT. Nah, kalau di PMI Solo ini kita menggunakan metodenya yang CLIA atau semiluminescence immunoassay. Nah, itu pemeriksaannya kita sudah otomatis pakai alat ya. Oh, otomatis pakai alat. Ya, alat dan reagen yang udah sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar dan itu sudah sesuai SOP-nya ya, pakai alatnya itu sudah paling oke ya alatnya begitu. Jadi sudah pasti hasilnya akurat, guys. Jadi kalau kalian terpapar gitu langsung ada. Nah, ini pertanyaannya pasti yang sering ditanyakan ini. Kalau kita donor, terus kita hasil menunjukkan bahwa kita terpapar, ya, naudzubillah min dzalik ya. Maksudnya ada yang terpapar gitu ya. Ada salah satu pendonor yang terpapar 4 parameter penyakit atau mungkin salah satu saja dari parameter penyakit seperti HIV, sifilis, hepatitis B dan C ini. Langkah yang dilakukan PMI sendiri bagaimana, Mbak? Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada sampel darah itu dan didapatkan hasil yang mungkin salah satu dari 4 parameter tersebut reaktif, kita nyebutnya reaktif ya. Kalau ada yang hasil yang positif, reaktif itu kan dia berarti terpapar atau terinfeksi virus dari penyakit tersebut. Nah, itu nanti kita lakukan pemeriksaan duplo dulu. Jadi dari hasil pertama itu kita tidak langsung mengeluarkan hasil mentah-mentah kayak gitu. Nah, jadi kita ada pemeriksaan lanjutannya dulu. Nanti kita pemeriksaannya kita lakukan duplo 2 kali untuk parameter yang hasilnya positif itu, dan ada tambahan 1 kali pemeriksaan konfirmasi ulang dari alat lain. Nah, nanti misalnya hasilnya itu masih tetap reaktif atau masih positif, itu nanti untuk pendonornya ada surat pemberitahuan dari PMI. Wujudnya nanti, surat pemberitahuan ya. Suratnya itu dikirim ke alamat pendonornya. Jadi makanya setiap pendonor itu dimulai dari awal, diseleksi awal itu dipastikan mengisi datanya itu harus benar dan sesuai. Jadi misalnya nanti ada apa-apa atau mungkin ada sesuatu pada darahnya, bisa dikasih surat terus sampai ke rumah pendonor gitu. Gitu. Jadi prosesnya gitu. Kita tidak pernah menyebar lewat WA ya. Apalagi ngechat harap datang hasil Anda reaktif gitu, nggak mungkin, nggak mungkin bahaya. Makanya teman-teman semuanya kalau misalkan donor nih di registrasi awal silahkan isi alamatnya itu sesuai dengan domisilinya ya. Jadi sekali. Biasanya mungkin kalau teman-teman tinggalnya hanya sementara nih di kota Solo dan pengen donor di kota Solo gitu, bisa diisi dengan alamat kosnya gitu ya, bisa. Atau alamat kontrakannya. Intinya ya teman-teman tinggal di situlah, karena takutnya nanti ketika PMI Kota Surakarta mengirimkan pemberitahuan, teman-teman nggak tahu gitu, karena sering terjadi diisikannya tuh alamat. Kalau domisilinya sesuai KTP sih silakan diisikan ya. Tapi kalau berbeda harap diisi domisili masing-masing begitu. Terus gimana caranya kalau si pendonor ini tahu, Mbak, bahwa dia itu wah kayaknya aku terpapar deh gitu? Ya taunya nanti kalau misalnya dapat surat dari PMI itu, nah nanti kan dari suratnya itu kan dia harus datang ke PMI terus nanti konsultasi sama dokter jaga yang di PMI. Jadi nanti pendonornya itu dikasih tahu sama dokternya langsung. Jadi misalnya nanti maksudnya kenapa-napa sama darahnya itu kan sama dokternya, jadi lebih jelas lah gitu. Jadi dalam surat itu tuh tidak keluar hasilnya ya berarti ya. Jadi cuman pemberitahuan aja buat datang ke PMI konsultasi gitu. Untuk hasilnya itu nanti setelah dia datang ke PMI sama konsultasi ke dokternya. Begitu. Jadi itu tenang aja, suratnya tidak berisi hasil ya. Jadi kalau dibuka itu bukan tulisannya selamat rumah Anda dibedah, tidak ya. Tapi itu tulisannya hanya undangan untuk datang ke PMI Kota Surakarta ya. Nah, disarankannya jam berapa nih misal dapat undangan kayak gitu? Biasanya di hari kerja, hari kerja sama jam kerja Senin sampai Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 9 malam. Gitu. Pokoknya ketemu sama dokternya ya dari gitu jam ya. 8 sampai jam 9. Nah, tapi pernah nggak sih Mbak misalkan nih kita pendonor gitu ya, terus kita terpapar atau hasil pemeriksaannya itu R gitu kan. Apa sudah pasti dia akan kayak kamu fix kena ini gitu? Enggak. Belum tentu belum tentu karena kita di PMI ini kan cuma screening ya. Jadi screening sama diagnostik itu kan beda ya. Jadi kalau misalnya ada hasil yang positif di PMI di salah satu 4 parameter yang disebutkan di awal tadi itu
bisa saja karena kan kita darahnya itu bukan benar-benar dia nggak sakit gitu loh, karena kan kita mengamankan darahnya gitu. Jadi gitu. Oke, jadi itu belum tentu ya kalau misalkan hasil di PMI ya, jadi screening sama diagnostik itu kan beda. Jadi kita tidak mendiagnosa kalau pendonor ini dia sakit ini gitu, enggak, karena kita mengamankan darah pendonornya itu. Oke. Jadi hanya diamankan darahnya saja. Itu bukan diagnosa bahwa kamu kena hepatitis nih, kamu kena sifilis nih, enggak. Tapi kita hanya mengamankan, makanya kita perlu konfirmasi ulang ya, begitu. Makanya datang dan cek konsul dengan dokter, enggak masalah ya. Justru semakin kalian lebih awal mengetahui, mungkin pencegahannya akan lebih mudah. Atau pengobatannya juga akan lebih mudah, begitu. Setelah podcast ini tayang, teman-teman jangan takut buat donor darah ya. Karena sekali lagi banyak banget keuntungan ketika kita donor darah ya Mbak Friski ya. Termasuk tadi itu dicek 4 parameter penyakit menular, yaitu HIV, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C begitu. Dan ya pasti kesehatan kalian itu lebih terjaga gitu ya Mbak Friski. Kalau mau ketemu Mbak Friski nggak bisa, dia soalnya di lab ya, di dalam. Saya tidak tampil ya. tidak tampil ya. Tidak tampil, tapi bagian Mbak Friski ini yang menentukan kalian bisa donor lagi apa enggak gitu. Begitu. Jadi ternyata darah yang dikeluarkan untuk pasien itu adalah darah yang sudah berkualitas ya Mbak ya. Darahnya sudah pasti terbebas dari 4 parameter penyakit tersebut dan darahnya dinyatakan sehat. Iya, betul sekali. Nice info. Oke, next saya akan wawancara lagi sama Mbak Friski. Saya akan menyuruh Mbak Friski untuk membawa alatnya ke sini. Kemarin Dokter Wening di sini bawa alat dia. Kalau di bagian saya ya itu nggak bisa. Karena alatnya itu besar-besar. Apa ini besok mejanya dipindah ke sana ya? Kita podcast di sana ya, sambil melihat Mbak Friski bekerja gitu. Alatnya kayak apa sih gitu? Alatnya segede apa sih? Kok sampai nggak bisa dibawa gitu kan? Pasti pada kepo. Sangat-sangat besar. Nah, bahkan sama saya aja gede alatnya. Pasti. Karena kita kecil ya. Kita kecil. Jadi kita ini bukan apa-apa teman-teman. Kita hanya segini dibanding alat pemeriksaan darah ya. Dan alatnya itu udah otomatis semua ya? Iya, udah otomatis. Jadi semua sampel kita tinggal kayak dimasukin ke alatnya aja, nanti alatnya udah otomatis periksa, kita udah langsung keluar hasilnya. Kita tinggal cetak hasilnya, kita cek ada yang hasilnya positif atau enggak kayak gitu. Nanti kalau misalnya aman, darahnya bisa langsung didistribusikan. Itu penentunya ada di beliau ini. Apakah kalian bisa donor lagi atau darah kalian tidak bisa diberikan kepada pasien ya, penentunya ada di Mbak Friski ini teman-teman. Dia ketawa jahat terus ya gitu. Oke, jadi gitu dulu Mbak Friski. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga banyak teman-teman yang nantinya akan termotivasi untuk gaya hidup lebih sehat lagi, rutin donor darah begitu. Betul ya. Bahkan ini kalau lolos besoknya bisa ini donor, besoknya donor lagi, ya itu calon mantu idaman. Ayo. Ya kan, karena terbebas dari 4 parameter penyakit menular kan, berarti nggak aneh-aneh gitu loh, ya kan. Selain itu kan kita juga bisa mendapatkan pemeriksaan gratis, cek kesehatan gratis, apalagi rutin 2 bulan. Gitu. Jadi ini kayak win-win solution loh, win-win solution atau simbiosis mutualisme. Teman-teman pendonor dapat sehat, si pasiennya bisa tertolong begitu. Betul sekali. Jadi tunggu apa lagi, segera donor. PMI Solo buka 24 jam ya. Jangan tanya lagi ya. Aduh, HP ku muni. Gitu. Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah. Oke.